Haleluya, haleluya, haleluya. Kita percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Amin. Saudara yang sampai hari ini percaya mujizat masih terjadi, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya di dalam nama Yesus saya akan lihat mujizat. Ayo katakan lebih sungguh lagi. Sama-sama bilang sama saya percaya di dalam nama Yesus saya akan lihat mujizat. Ketik di kolom komentar, engkau di Facebook, engkau di Zoom, engkau di Instagram, engkau di TikTok, katakan di kolom komentar, saya percaya hari ini saya terima mujizat. Amin. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara, kita percaya bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Itu yang firman Tuhan katakan. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang mencelikan yang buta. Dia Allah yang membuat lidah yang bisu berbicara. Dia Allah yang membuat kaki lumpuh berjalan. Dia Allah yang membangkitkan orang mati. Dia juga Allah yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Masih bekerja, masih berkarya sampai hari ini. Amin. Tugas kita, bagian kita yang perlu kita lakukan adalah percaya, percaya, dan percaya. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita. Di dalam Roma pasal 11. By the way, jangan lupa nanti setelah saya menyampaikan renungan singkat, saya akan berdoa bersama-sama dengan umat Tuhan. Dan pastikan formulir doa, setiap pokok-pokok doa engkau sudah tuliskan di selembar kertas. Karena nanti setelah saya menyampaikan renungan singkat, kita akan bersama-sama mengangkat pokok doa kita dan kita doakan bersama-sama. Dan saya percaya firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu yang Yesus katakan. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kembali lagi sesuai dengan imanmu jadi padamu. Ya, Roma 11 ayat 33. Rasul Paulus bilang begini seperti ini pada jemaat di Roma. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya. Saudara, suka tidak suka, terima tidak terima, mau tidak mau, inilah firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Tidak pernah bisa terprediksi dengan apa yang kita bisa pikirkan. Gak bisa kita mengerti kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kenapa Tuhan buat seperti ini. Kenapa Tuhan buat seperti itu. Kita gak bisa menyelami cara kerja Tuhan, saudaraku. Sebagai anak-anak Tuhan yang perlu kita ketahui bukan bagaimana apa yang Tuhan sedang kerjakan. No. Yang perlu kita ketahui adalah saya sebagai anak Tuhan, saya harus belajar percaya. Sama-sama bilang sama saya harus belajar percaya. Amin. Kenapa kita harus belajar percaya? Karena jalan-jalan Tuhan kita nggak pernah bisa terselami. Tidak bisa kita mengerti dengan otak kita ini, kita nggak bisa pahami, saudaraku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, kata Tuhan. Rancanganku dari rancanganmu, kata Tuhan. Kita gak pernah tahu. Itu sebabnya kalau Tuhan sedang kerjakan sesuatu, Tuhan sedang izinkan buat sesuatu yang mungkin buruk menurut kita, jangan komplain, jangan coba menyelidiki kenapa begini, kenapa begitu. Karena kita gak bisa selami kerja Tuhan. Belajar untuk percaya. Apa yang kau perlu percaya? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Itu sebabnya perlu iman. Untuk apa iman? Iman membuat kita mengerti bagaimana Tuhan buat sesuatu dalam hidup kita. Iya.
Ada contoh kasus bagaimana ketika Yesus bersama murid-muridnya sedang berjalan, tiba-tiba murid-muridnya melihat ada seorang yang lahir buta sejak lahir, saudaraku. Coba kita lihat dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3 bilang begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Apa jawab Yesus? Ayat 3 bilang begini. Jawab Yesus, "Bukan dia." Maksudnya bukan orang buta yang lahir sejak lahir ini buta karena dia berdosa, no. Juga bukan orang tuanya. Waduh. Kalau bukan orang buta ini juga bukan orang tuanya, lalu kenapa dia dilahirkan buta? Kembali lagi, ini yang dikatakan Yesus. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Berarti ada kalanya sesuatu terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, haknya Tuhan. Kita nggak bisa ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan, saya udah taat, saya udah setia, saya udah lakukan ini, saya udah lakukan itu. Tetapi kenapa masih begini terjadi? Tetapi kenapa masih begitu terjadi? Kita nggak bisa atur Tuhan. Sadar diri, kita umatnya, kita manusianya, kita anaknya, kita bukan Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sadar diri. Saya manusia, saya bukan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa atur-atur Tuhan. Tuhan punya cara kerjanya unik. Cara kerjanya tidak terselami. Yang dituntut dari Tuhan adalah cuman percaya aja. Apa yang dia buat dalam hidupmu, itu yang terbaik buat saudara dan saya. Itu kasus pertama. Itu sebabnya masih ada pertanyaan-pertanyaan sampai hari ini yang masih dipertanyakan oleh orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Kalau Tuhan itu ada, kenapa terjadi kejahatan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ada bayi yang lahir cacat? Kasus ini pernah terjadi di zaman Yesus, saudaraku. Ada seorang anak yang lahirnya buta. Bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena juga dosa anak itu. Tetapi karena memang Tuhan mau pakai orang itu untuk memuliakan namanya. Lalu kita bilang, "Oh jangan begitu dong Tuhan." Lo suka-sukanya Tuhan dong. Siapa kita atur-atur Tuhan? Suka-sukanya Tuhan. Itu sebabnya yang dituntut dari kita adalah percaya. Kenapa kita perlu percaya? Karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, Dia akan mereka-rekakan untuk kebaikan buat hidup kita. Contoh kasus yang kedua, Ayub. Siapa Ayub? Coba saudara lihat dalam Ayub 1 ayat 1. Ayub pasal pertama ayat pertama, firman Tuhan bilang begini saudara. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia bukan pendosa saudaraku. Dia bukan orang yang suka main perempuan. Dia bukan orang yang suka aneh-aneh, ya kan? Alkitab katakan dia orang saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kurang baik apa? Tapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Kalau menurut ukuran kacamata kita, sial amat lu yuk. Bukan hanya anak-anaknya mati, kecelakaan, mati, bukan cuma anak-anaknya mati, tapi juga harta bendanya habis, istrinya pergi meninggalkan, kesehatannya terganggu. Dia bukan orang jahat. Dia orang baik, dia orang jujur, dia orang saleh, dia orang takut akan Tuhan. Tapi kenapa hal itu menimpanya? Kalau kita belum tahu sampai akhir, kita akan bilang Tuhan gak adil dong. Kalau kita gak lihat sampai akhir kisah Ayub, kita akan bilang jahat amat Tuhan. Buat apa saya ikut Tuhan? Kalau ikut Tuhan ujung-ujungnya hancur-hancur juga. Tapi untungnya kita udah baca sampai habis. Sampai akhirnya kita tahu ternyata Tuhan punya rencana melipat gandakan apa yang diberkati oleh yang Ayub miliki, yang diberkati oleh Tuhan. 2 kali lipat Ayub diberkati.
Kan enak kalau udah dengar akhirnya enak. Tetapi bagaimana ketika Ayub menjalani dari awal? Oh, kok ikut Tuhan begini amat ya? Susah. Kok ikut Tuhan begini amat ya? Saya pikir bisa ngalamin kuasa, mujizat. Tapi kenapa sampai hari ini gak saya alami? Ada banyak dari kita sampai hari ini bingung, saudaraku. Masih kurang yakin, kurang percaya. Sehingga akhirnya berkata, oh kok ikut Tuhan bisa mengalami gini. Oh ikut Tuhan begini, ikut Tuhan begitu. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bisa. Tapi izinkan saya membagikan kabar baik ini. Segala sesuatu yang terjadi semua ada dalam kendalinya Tuhan. Semua ada dalam campur tangannya Tuhan. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang malam hari ini secara khusus mengikuti Breakthrough Prayer 24 Maret hari Jumat ini, punya pemahaman tentang percaya kepada Kristus. Ya. Sehingga akhirnya apapun yang terjadi menimpa kehidupan kita, kita nggak panik. Kita tahu kok selama hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, hidup kita diberkati. Yang penting kita tahu dulu nih, oh saya nggak melakukan apa-apa kok. Selama ini saya taat, selama ini saya setia, saya lakukan terbaik. Tapi masih ada di proses, jalani nggak apa-apa. Engkau sudah ada dalam track yang benar. Engkau sudah setia mengikut Tuhan, engkau rajin beribadah, engkau rajin berpuasa, engkau melakukan yang terbaik. Tetapi engkau masih punya pergumulan, masalah dan tekanan hidup. Nggak apa-apa, jalani. Selama kuncinya tadi satu. Tolak ukurnya apa? Engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka hidupmu diberkati. Dan apapun yang kau kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil dan beruntung ada dalam hidupmu. Ya. Jadi kita nggak bisa atur Tuhan, saudara. Apapun bisa terjadi menimpa hidup kita. Kasusnya ada. Seorang anak yang lahir dari lahir udah buta. Kita nggak bisa bilang Tuhan jahat. Kalau Tuhan mau pakai anak itu kok memuliakan Tuhan kelak di usia dia nanti dewasa. Kita nggak pernah tahu. Siapa kita bilang Tuhan nggak adil? Emang kita bisa tolak ukur nggak adilnya Tuhan itu dari mana? Kan nggak bisa. Bahkan kasusnya Ayub. Ayub seorang yang saleh, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan, tapi kesusahan menimpa hidupnya. Lalu apakah kita bilang, oh sial banget Ayub ya, susah banget hidupnya, ngapain takut akan Tuhan? Gak bisa bilang begitu. Karena di akhir kisahnya Ayub jadi diberkati. Ayub diproses untuk menjadikan pribadi Ayub lebih mengenal Tuhan. Ya, jadi hari ini kita belajar hal ini, saudaraku. Terkadang kita tidak perlu mengerti. Ada orang berusaha mengerti, aduh kenapa begini, aduh kenapa. Nggak bisa, kita nggak bisa menyelami jalan-jalan Tuhan. Nggak perlu mengerti kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Kenapa? Karena ketika kita mulai cari, menggali, mengerti kenapa begini, kenapa begitu, kita akan mulai cari siapa yang salah. Oh ini karena elu nih, ini karena elu nih, ini karena dosa lu, ini karena dosa lu. Nggak. Kalau sesuatu terjadi tanpa alasan dalam kehidupan kita, selama kita mengiring Tuhan, belajar untuk percaya. Semua dalam kendali Tuhan kok. Kuncinya satu, tolak ukurnya satu. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, engkau hidup diberkati. Sekalipun kau sedang mengalami proses, sekalipun kau sedang mengalami ujian, hadapi. Ya, nah kenapa kita perlu percaya? Karena itu tugas kita. Kita nggak perlu mengerti kenapa hal ini terjadi menimpa hidup saya, kenapa hal itu terjadi menimpa hidup saya. Saya nggak perlu tahu kenapa. Yang perlu saya lakukan adalah percaya bahwa segala sesuatunya akan menjadi indah. Kenapa kita perlu percaya? Yang pertama, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 bilang begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi setiap hidup kita ini, ketika Tuhan izinkan sesuatu, kita nggak usah pusing. Kenapa begini, kenapa begitu? Nggak usah pusing. Kadang-kala ada kalanya kesusahan menimpa hidup orang percaya. Siapa Daud? Daud orang yang diurapi Tuhan, tapi hidupnya aman nggak? Nggak. Lari dari suatu tempat ke tempat persembunyian yang lain. Dikejar, akan dibunuh oleh Saul. Tapi Daud mengikuti proses. Terkadang ada waktunya kita dibentuk, ada waktunya kita diproses.
bagian kita percaya. Kenapa kita perlu percaya? Karena dalam segala sesuatu yang terjadi, Dia Allah yang memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup kamu. Engkau yang percaya hidupmu dipelihara oleh Tuhan, ketik di kolom komentar, hidupku dipelihara oleh Tuhan. Ketik di kolom komentar, hidupku dipelihara oleh Tuhan. Saudara, bukan bosmu yang pelihara hidupmu, bukan suamimu yang pelihara hidupmu, bukan anak-anakmu yang pelihara hidupmu. Tuhan pakai manusia itu, tapi yang pelihara adalah Tuhan. Bangsa Israel selama 40 tahun berjalan di padang gurun, Tuhan jatuhkan mana setiap hari. Mana itu berhenti ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Gak usah takut dengan padang gurunmu. Bahkan di tengah-tengah padang gurun Tuhan pelihara. Di tengah-tengah kesulitanmu Tuhan pelihara. Sekarang jadi pertanyaan, maukah engkau percaya bahwa Tuhan masih sanggup pelihara hidupmu? Bahkan Elia di masa-masa kelaparan, Tuhan pelihara. Pakai apa? Bukan pakai manusia, pakai hewan, pakai burung gagak, saudaraku. Jangan pernah batasi Tuhan dengan cara-cara Tuhan memelihara hidup kita. Yang kedua, kenapa kita perlu percaya? Yang pertama, kita perlu percaya karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Yang kedua, kita perlu percaya karena semua janji Tuhan pasti digenapi. Makanya hidup kita bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Hidup kita berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, aku tidak pernah meninggalkan engkau, itu yang akan digenapi. Kalau Tuhan berjanji bahwa engkau akan menjadi kepala dan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, itu yang akan digenapi. Kalau firman Tuhan berjanji 1000 lubang di sisi kirimu, 10.000 belah domba di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu, itu yang akan terjadi. Kenapa? Karena janji Tuhan iya dan amin. Di akhir kisah Yosua, dia mencatat dalam Yosua pasalnya yang ke-21 ayat 45. Apa dikatakan di sana? Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya. Haleluya. Ketik di kolom komentar, semuanya digenapi. Yes. Semuanya yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya, itu digenapi segera. Haleluya. Kita bangga memiliki Tuhan yang hidup, saudaraku. Dia yang menepati setiap janji-janjinya, semuanya digenapi. Kalau dia bilang selama engkau beribadah kepadanya, makan minummu diberkati, sakit penyakit dijauhkan daripadamu, itu yang akan digenapi. Ya. Jadi yang kedua, kenapa kita perlu percaya? Yang pertama, kita perlu percaya karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Jaminannya jelas. Yang kedua, kenapa kita perlu percaya? Karena semua janjinya Tuhan itu digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Semua janji Tuhan digenapi karena Dia adalah Allah yang menepati setiap apa yang Dia ucapkan. Yesaya 55 jelas mengatakan, apa yang keluar dari mulutku, kata Allah, tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Selanjutnya, kenapa kita perlu percaya? Ya, kita perlu percaya. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Tahukah saudara, suamimu, istrimu, anak-anakmu, mertuamu, menantumu, adikmu, kakakmu, oma, opamu, manusia, selama dia masih manusia, dia bisa mengecewakan. Tetapi apa yang di firman Tuhan katakan dalam Roma 10 ayat 11? Roma pasal 10 ayat 11 bilang apa? Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya tidak akan pernah dipermalukan. Justru orang yang meninggalkan Yesus yang hidupnya akan dipermalukan. Makanya saya mau bilang sama umat Tuhan, jangan pernah pergi tinggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal. Engkau akan dipermalukan.
kau akan dipermalukan. Datang sama Yesus, sebab orang yang datang sama Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Ya, gak akan dipermalukan. Itu janjinya. Orang yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Yes. Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Ya, jadi kenapa kita perlu percaya? Karena kita tahu yang pertama, Dia Allah yang memelihara hidup kita. Dia Allah yang menjamin setiap hari kehidupan kita. Yang kedua, kenapa kita perlu percaya kepada Dia? Karena kita tahu bahwa semua janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Pasti digenapi. Janjinya murni. Sekarang kita mau gak berpegang kepada janji Tuhan? Atau kita berpegang kepada apa yang kita lihat? Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Percaya akan apa? Akan janjinya digenapi. Dan yang ketiga, kenapa kita percaya? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya, Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara ya. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang-orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah dibuang oleh Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Jelas Yesus katakan seperti itu. Seringkali kita yang membuang Yesus, bukan Yesus yang membuang kita. Seringkali kita yang membuang Yesus, pergi meninggalkan Yesus oleh karena harta, tahta, oleh karena hal-hal yang sifatnya sementara. Miris. Ya, yang keempat, yang terakhir, terkadang kita tidak perlu mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya. Kenapa kita percaya? Yang pertama, karena Tuhan pelihara hidup kita. Yang kedua, karena setiap janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Kita percaya. Dan yang ketiga, kita perlu percaya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah ngecewain kita. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu percaya? Karena semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu mendatangkan kebaikan. Selalu pegang dalam hidup ini Roma 8 ayat 28, Kejadian 50 ayat 20. Dua hal itu engkau pegang. Hidupmu tenang. Catat dalam Alkitabmu, engkau garis bawahi, tulis atau perlu print, tulis, tempel di kaca. Roma 8 ayat 28, Kejadian 50 ayat 20. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun bisa terjadi, tapi di end of the day-nya itu kebaikan yang saya terima. Amin. Itu juga perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kamu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakan setiap kejahatanmu untuk mendatangkan kebaikan. Confirm. Semuanya diperkatakan. Semua bisa terjadi. Hal-hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup saya. Hal-hal yang tidak ingin saya terima bisa terjadi dalam hidup saya. Tetapi ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya itu baik buat saya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya baik buat saya. Mungkin kau dihianati hari-hari ini. Mungkin kau dikecewakan hari-hari ini. Tapi engkau belum tahu nanti di kedepannya kenapa. Di hari-hari terakhir engkau akan lihat. Ternyata Tuhan pakai segala sesuatu, termasuk orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mengecewakan kita. Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Suatu kali Yesus pernah membasuh kaki Petrus. Petrus tanya, "Guru, kenapa engkau melakukan hal ini?" Apa yang Yesus katakan? Ini yang saya mau sampaikan sebagai ayat terakhir. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 13 ayat 7 bilang begini, saudara. Jawab Yesus kepada Petrus, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Sekarang mungkin kita nggak tahu, Tuhan kenapa Tuhan izinkan sekarang ini terjadi. Tuhan kenapa Tuhan buat ini terjadi. Tuhan kenapa Tuhan buat itu terjadi. Mungkin sekarang kau belum ngerti. Tetapi hari akhir nanti engkau akan bersyukur. Tuhan terima kasih ya buat setiap proses ini. Tuhan terima kasih ya buat setiap pembentukan ini. Tuhan terima kasih ya buat kesusahan yang kemarin saya alami. Sekarang jadi saya lebih mengandalkan Tuhan. Ujung-ujungnya engkau akan bersyukur kepada Tuhan karena sungguh apa yang Tuhan buat
itu selalu mendatangkan apa yang baik buat saudara dan saya. Karena dia Bapa yang baik buat kita. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Kenapa? Karena ada kalanya sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita tidak suka, kita tidak mau, itu tidak enak buat kita. Tetapi harus kita makan. Seharusnya harus kita terima. Tugas kita adalah belajar percaya. Karena ketika kita percaya, sungguh kita melihat apapun yang terjadi itu mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini dalam Breakthrough Prayer Online kami bersyukur. Kami terus diperbaharui, kami terus didewasakan, kami terus dididik. Dan hari ini kami belajar bahwa ada kalanya proses menimpa kehidupan kami. Ada kalanya sesuatu yang tidak kami inginkan terjadi, itu menimpa hidup kami. Tapi hari ini kami diingatkan untuk selalu harus percaya. Kami percaya karena kami tahu Tuhan pelihara kami. Kami percaya karena kami tahu janji-Mu ya dan amin dan pasti tergenapi dalam hidup kami. Kami percaya karena kami tahu Tuhan Engkau yang membuat segala sesuatunya indah bagi kami. Kami percaya sebab kami tahu ya Tuhan bahwa apapun bisa terjadi, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan tidak pernah pergi membiarkan kami. Ada tangan yang selalu terbuka bagi kami dan mengatakan, mari kepadaku wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hari ini kami terima janji-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sulit menerima keadaan yang sedang terjadi dalam hidup mereka. Jika itu adalah dirimu, engkau sulit menerima keadaan yang sedang menimpa hidupmu hari ini, berdamailah dengan keadaan. Firman Tuhan katakan, selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka hidupmu diberkati Tuhan. Kalau engkau tahu engkau sedang hidup takut akan Tuhan, masalah boleh datang, tapi engkau tetap hidup dipelihara oleh Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba mengasihi umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan turun menimpa kehidupan mereka. Mengalir kuasa lawatan Allah terjadi di dalam nama Yesus. Sehingga sekalipun kami belum mengerti, tapi kami mau belajar percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi itu baik bagi kami. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya di hadapan kami mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Baik hamba di tempat ini ya Tuhan Yesus, maupun setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami menuliskan di selembar kertas yang menjadi pokok-pokok doa kami. Setiap formulir doa yang ada di tangan kami umat-Mu di rumah kami masing-masing. Malam hari ini kami bersatu hati membawa dan mengangkatnya di altar kudus Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat di altar kudus Tuhan dan kami berdoa demi nama Yesus dari Nazaret. Engkau Allah yang menjawab setiap pergumulan kami. Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami, jauh melebihi apa yang kami bayangkan dan kami doakan. Dan itu sebabnya kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Satu persatu dari jawaban, dari pokok-pokok doa dari anak-anak Tuhan, Tuhan jawab satu persatu dengan cara-cara Tuhan yang ajaib dan di waktu Tuhan yang terbaik di dalam nama Yesus. Baik hamba di tempat ini, hamba mengangkat formulir doa ini Tuhan. Maupun setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, mereka mengangkat setiap pokok-pokok doa mereka. Kami bawa di altar kudus Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami imani. Kami berdoa, kami meminta dan terjadi dalam nama Yesus. Satu persatu dari setiap pokok doa ini kami akan coret. Karena kami melihat satu persatu Tuhan sudah jawab sempurna dan segera. Di dalam nama Yesus, turunkan setiap pokok doa kita. Tuhan terima kasih. Kami percaya ada perkara-perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Kami percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Kami bawa hidup umat-Mu dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba menyerahkan satu persatu dari umat Tuhan. Kami sudah berdoa. Dan kami percaya setiap doa kami didengar oleh Tuhan. Hari ini kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kami mau percaya
bahwa apapun juga yang kami doakan, kami sudah terima. Sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oh, kami terima, kami terima, kami terima, kami terima dalam nama Yesus. Saat setiap hal yang kami doakan, kami terima terjadi dalam hidup kami demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam ibadah ini kami terus dikuatkan. Sekalipun kami belum pernah bertemu satu dengan yang lain, tapi kami saling menguatkan, kami saling mengingatkan, kami saling meneguhkan hati kami, dan kami saling memberkati dengan setiap firman yang kami boleh dengar. Hamba berdoa menyerahkan umatmu masing-masing dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan kembali beristirahat, biarlah Allah yang menyertai istirahat kami sepanjang malam, kami bawa dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap aktivitas kami, Engkau yang menyertai setiap pekerjaan kami. Dan kami percaya kalau malam hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan dan kasih setia Allah. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan setiap umatmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tanamkan kesetiaan dalam kami tetap terus beribadah kepada Tuhan. Tanamkan kasih kepadamu. Kasih mula-mula terus mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ibadah kita selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Trust Him. Percaya saja, percaya saja, percaya saja. Karena apa yang Tuhan izinkan terjadi sungguh mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita kembali ketemu hari Senin dalam doa pagi online. Saudara dikasih dalam Tuhan, jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi saudara yang belum subscribe YouTube channel saya, karena setiap hari saya bagikan renungan singkat dalam program Bible and Coffee, Bapak Ibu bisa subscribe sehingga setiap hari Bapak Ibu mendapatkan renungan-renungan singkat untuk menguatkan setiap kita dalam kita mengiring Tuhan. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.